Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah ya, ini edisi spesial buat sahabat-sahabat Ambyar karena ada beberapa pertanyaan tentang mediumisasi. Nah, kebetulan ini kita ada di salah satu tempat, tepatnya masih di daerah Kerawang. Kebetulan memang ini salah satu gudang dulu atau bekas kandang sapi yang sudah bertahun-tahun kosong, bahkan terbengkalai. Nah, memang bangunannya memang masih kokoh gitu. Ada beberapa yang rusak ya, seperti inilah. Ya, kebetulan memang tempat ini sedikit agak lembab, juga kotor, bau. Nah, ini yang jadi tempat atau sarang mereka, makhluk-makhluk seperti itu ya, mereka sering bersarang di tempat seperti itu. Makanya untuk semua sahabat-sahabat Ambyar, ketika memang rumah ataupun perkantoran ataupun apapun yang disinggahi atau ditempati, usahakan jangan sampai jaga kelembaban gitu. Jangan sampai terlalu lembab, apalagi kotor, berbau. Nah, itu yang harus segera dibersihkan. Apalagi banyak coretan-coretan yang nggak jelas, gambar-gambar yang nggak jelas. Nah, itu mereka semakin betah untuk singgah seperti itu. Nah, juga pelajaran juga ketika memang di rumah buat sahabat-sahabat Ambyar, ketika memang banyak gambar-gambar yang negatif atau gambar-gambar yang kurang sedikit vulgar, nah itu waspada juga. Karena pernah dikisahkan ketika memang rumah banyak gambar-gambar yang tidak jelas, nah itu ketika malaikat mau datang gitu setiap saat, nah, mereka enggan gitu untuk malaikat kebaikan. Masyaallah, Allahu a'lam bishawab. Ya, makanya untuk ini juga pelajaran spesial malam ini untuk sahabat Ambyar, karena ada sahabat kita Ambyar Misteri Channel yang kebetulan dari salah satu padepokan kita juga, Padepokan Tumaritis Gelar Kencana. Juga ada dari majelis atau madrasah Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah yang biasa sering ada zikir atau pengajian-pengajian yang selama ini kita jalankan. Ini sesi sebenarnya bukan bukan untuk mengajari sebenarnya, cuma untuk membuktikan saja ketika memang ada salah satu amalan ya, salah satu tentang mediumisasi atau menarik energi yang memang tak kasat mata, karena mereka makhluk tersebut itu paling kuat dengan energi. Nah, mereka antara dengan energi panas atau api dan juga air yang sangat dingin. Nah, ketika nanti mereka berusaha untuk menarik, memasukkan ke mediator, nah nanti ada salah satu dari sahabat Ambyar juga yang sering ikut, nanti boleh ngobrol dulu sama Kang Patrick sama kita Pak Rasa. Boleh kita ngobrol. Nah, nanti ketika sahabat-sahabat Ambyar bisa melihat proses mediumisasi, karena di sini tujuannya bukan untuk menggurui ya, sama-sama kita belajar bagaimana cara memediumisasi. Nah, seperti itu, menarik satu energi ya, karena tidak bisa kita pilih salah satu gitu. Meskipun nanti kita harus pilih salah satu, nah itu lumayan energinya, kita harus benar-benar siap ya. Makanya ya, kita tarik apa saja yang kita kena, energi apa saja yang kita dapatkan, lah itu nanti kita tarik. Boleh masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Patrick, kita Pak Rasa? Masya Allah. Ini gimana nih, suasana agak mencekam, Masya Allah, mencekam, tapi memang suasananya tarik juga ya ini. Ini Mang Patrick, kebetulan ini juga Mang Patrick yang rekomendasi satu tempat ini. Ada kejadian atau cerita masyarakat tentang tempat ini, Mang Patrick? Jadi buat sahabat Ambyar, konon cerita dari masyarakat setempat, dulu pernah ada anak kecil ya semacam hilang. Di tempat ini Mang Patrick? Iya. Di bangunan ini? Bahkan sampai sekarang belum ketemu. Masya Allah. Anak kecil itu? Iya. Warga di sini Mang? Warga di sini, kampung ini. Masya Allah.
berapa kejadian berapa tahun silam atau Udah lama sekali. Masya Allah udah lama. Udah 10 tahun. Apa pernah ada apa namanya orang-orang yang ahli yang datang ke sini untuk apa menelusuri sosok anak kecil itu sering nggak? Pernah Pak? Pernah ada. Apa ceritanya gitu Mas? Ya konon kata masyarakat di sini banyak makhluk-makhluk yang seperti Gondoruo semacam kayak gitu. Iya. Masya Allah. Wah luar biasa Bang Patrick ya, ternyata ya ini di luar prediksi saya gitu kan, maksudnya ya tempat yang memang dekat pemukiman ya, mudah-mudahan ternyata ada lebih cerita lebih menarik ya. Kita Pak rasa apa yang dirasain menurut energi kita Pak rasa yang rasain di sini. Di sini memang ada energi yang sangat gede banget di sini. Ada energi dari sosok yang tinggi besar itu, terus ada Karuhun, si Inces juga ada, dan ini memang ada sosok anak kecil juga ini, yang kadang keluar, kadang masuk, kadang keluar, kadang masuk. Iya. Betul itu Ki. Nah ini juga mudah-mudahan ada pelajaran nanti kita bisa kita petik ya Kang Patrick ya, karena sekarang spesial nih Insya Allah Kang Patrick sama kita Pak Rasa kita mencoba sama-sama belajar untuk memediumisasi yang Patrick. Karena tujuan mediumisasi itu bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, tapi ketika kita dibutuhkan untuk mencari informasi dari sebangsa gaib. Nah mungkin seperti itu ya, nah perlu diluruskan juga. Jadi bukan mediumisasi untuk gaya-gayaan, apalagi untuk mencari informasi-informasi yang negatif. Nah, karena tujuan kita tetap untuk menyampaikan satu kebaikan ya, seperti itu Ki ya. Satu lagi tambahan, ketika mediumisasi itu tidak bisa kita pilih. Sekalipun nanti kita bisa pilih ada sosok atau energi yang lebih sangat kuat, nah itu harus memang benar-benar fit, badan harus benar-benar sehat gitu kan, sehat lahir batin. Nah mudah-mudahan dengan beberapa ini praktisi-praktisi nanti coba saya dampingi bareng-bareng untuk sahabat ambiar juga, mohon berdoa. Oke, gimana, siap lanjut? Atau ada tambahan lagi nggak? Cukup kita Pak Rasa. Nah, insyaallah untuk sahabat ambiar tetap pantengin terus channel kami Ambiar Misteri Channel. Oke, untuk sahabat ambiar, nah kita sudah ada mulai untuk memediumisasi. Kita udah ada mediator yang kita siapkan. Nah ini juga sekalian kita luruskan, kadang banyak pertanyaan, Kang kenapa mediatornya tidak dari luar saja? Nah ini yang perlu kita luruskan. Bukannya apa-apa ketika memang kita mengambil dari luar. Banyak kejadian sebelumnya kita mengambil dari luar yang memang bukan dari tim kita. Yang dikhawatirkan ketika memang benteng atau badannya yang kurang siap untuk dimasukkan salah satu energi yang besar. Nah, takutnya ada dampak negatif yang ketika selesai dari mediumisasi. Makanya kita siapkan satu mediator yang memang sudah terolah, yang sudah banyak belajar tentang jadi mediator. Mungkin seperti itu ya untuk sahabat ambiar yang perlu kita luruskan ya. Bukannya kita tidak mau mengambil dari luar, karena kita tidak juga nggak mau untuk ngambil resiko. Nah sekalian kita praktek bagaimana cara untuk menarik energi yang ada di sekitar sini. Kebetulan tempat luar biasa, energi yang begitu kuat. Kita perlu satu mediator, boleh? Sahabat ambiar, ini kita ada satu mediator. Duduk apa berdiri? Diri ya, insyaallah. Nih, gimana kita Pak Rasa? Ya, kita ngobrol dulu sebentar. Jadi apa yang kita mohon maaf sebelumnya, kita bukan bermaksud sahabat ambiar bukan untuk menggurui ya gitu ya, tapi kita sama-sama untuk belajar bagaimana tentang mediumisasi atau menarik salah satu energi yang besar ataupun kecil nanti. Karena memang ada beberapa cara untuk memediumisasi gitu. Bahkan ada beberapa pertanyaan, pakai amalan apa gitu kan, harus seperti apa. Nah nanti insya Allah habis tayangan ini nanti kita ada live tanya jawab atau sharing ya bareng-bareng. Insya Allah nanti didampingi sama Kang Patrick sama kita Pak Rasa. Nanti live streaming. Gimana Ki ya? Ya pertama ya memang kita harus membuka energi dari salah satu tangan kita, karena ada beberapa benturan ketika memang energi dari
alam lain atau makhluk astral tersebut gitu. Ada beberapa yang dingin atau panas. Nah itu nanti bisa dirasakan di mana saja nanti. Makanya kenapa yang praktisi kebanyakan, nah ini mereka bukan untuk gaya-gayaan sebenarnya, bukan untuk gaya-gayaan seperti itu. Ya memang untuk merasakan di mana ada titik energi yang paling besar, yang paling kuat. Ketika memang sudah terasa di antara satu belakang, depan atau di pinggir, di samping. Nah nanti bisa langsung diikuti. Kita meminta tetap kepada Allah dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat-kalimat Allah, kalam-kalam Allah. Nanti kita coba tarik, kita minta keridoannya supaya memang si energi itu bisa tertarik dan masuk. Ya juga untuk mediator nih. Untuk mediator kadang kita juga nggak bisa sembarangan seperti tadi. Harus beberapa ada titik-titik yang harus kita buka. Nah kalau misalkan dari bahasa metafisika itu ada beberapa titik sugesti yang harus kita buka gitu selain kita memasukkan energi. Nah nanti dah pelajarannya kita bareng-bareng ada di live sharingnya nanti. Oke siap. Oke silakan Aki, silakan berinteraksi, cari energi yang paling besar lalu bacakan kalimat thayyibah itu seperti itu. Bismillah. Boleh Bang Patrick dibantu dikunci di perut sama di punggung, dikunci aja, dikunci aja di perut untuk mengunci supaya tidak keluar. Di sini satu, di pas atas. Dulu satu ini dibuka titik dulu, ini buka titik karena ini masih kendor. Nah ini bukanya, pencet aja. Nanti kalau sudah keras, nah ini udah mulai energinya udah masuk karena ada benturan energi dari si tetap untuk mediator dia sadar karena ada kayak tumpang tindih seperti energi. Nah, kayak udah mulai kencang. Boleh masuk lagi di sini, Mang Patrick dikunci di depan atau Ki tarik lagi energi yang di atas supaya lebih kuat. Ki, masukin lagi Ki, masih kurang energinya, tarik lagi. Nah itu dibuka Ki. Nah oke. Nah, sip. Nah, oke. Udah ini udah kecampur energinya. Jadi energi mediator sama yang dari luar nah, sini udah kumpul dalam satu titik. Karena ada beberapa proses untuk jadi mediator, ketika harus dibuka ada beberapa titik secara ilmu metafisika, titik-titik sugesti dari otak kiri, otak besarnya, otak kanan. Boleh interaksi, ditanya aja nggak apa-apa. Assalamualaikum. Sampurasun. Saran saya. Saran saya. Ya dulu anu air dia. Masya Allah. Boga ngaran teh. Isi gaji ini dia. Nah, ini lagi interaksi, mencoba interaksi, ngobrol dengan salah satu mediator. Nah, tetap nanti ini mudah-mudahan lagi sama-sama kita belajar. Kalau memang nanti ada kesalahan nanti kita koreksi. Oke, sahabat Amjar. Nampak tuh. Dia berapa malu? Ini sosoknya tinggi gede ya.
Apa kayak ya raja ini? Apa ya raja apa namanya? Oh ya 2. Informasi, sekedar informasi, minta informasi apa betul ada anak hilang di sini tidak ketemu lagi? Udah lama gitu. Budaknya hari dia. Sumputkan usaha. Nah, kunaon disumputkan atuh? Iya. Kita boleh ada yang nanya dari warga nggak apa-apa? Dari warga mungkin kita informasi di sini ya. Informasi. Itu mau informasi apa? Warga ada yang mau ditanyain? Nanya aja nggak apa-apa. Silakan. Sebelum bangunan di sini, sebelum bangunan berdiri udah ada. Nggak saya. Bangunan naon ya? Kebun. Dari kebun sampai rumah. Dulunya bekas apa ini? Bangunan apa ya? Kunaon kan ngajauh wae kunaon? Aya naon di dieu? Diganggu. Ganggu? Dan teu ngaganggu kami mah. Cuman kan sebelumnya juga datang ke sini baik-baik. Ya. Kita baik-baik datang ke sini. Tidak ada sistem mengganggu. Cuman mau mencari informasi. Ya, justru kan kita untuk minta informasi datang ke sini untuk memberanikan supaya informasi itu betul-betul apa cerita warga benar atau tidak. Seperti itu. Ya perlu tahu. Soalnya kalau misalkan tidak dikuak informasi ini nanti bakalan jadi simpang siur. Pembicaraan yang warga nanti ini menampakkan. Ini ada yang menampakkan itu. Iya. Memang udah tahu tempatnya, pasti tempat seperti ini pasti ada penghuni. Ya. Seperti itu. Karena memang di dalam situasi seperti ini memang kita harus betul-betul tahu seperti realita. Ya. Ada penghuninya apa saja, ada apa aja gitu kan. Jadi seakan-akan kita harus mengetahui apa yang terjadi di sini, awal mulanya seperti apa, akhir ceritanya bagaimana, seperti itu. Boga ngaran teu si Hejo apa? Itu bukan ngaran. Teu boga ngaran. Itu anak kecil berapa tahun yang hilang di sini? Berapa tahun? Kecil. Perkiraan berapa? Berapa tahun? Puluhan tahun. Disebutkan ku bangsa didinya. Tapi mau dibalikin bisa? Bisa. Wah bisa. Masuk. Usia berapa tahun kan? 10 tahunan. Ada yang mau tanyakan lagi keluarga? Bentar ya. Belum nanti juga pasti tidak disuruh juga pasti pulang. Cuman kita ini warga yang mau tanyakan nggak? Ya, tahu. Pasti bakalan ada perkumpulan untuk makhluk-makhluk goib pasti ada. Pasti di semua tempat makhluk-makhluk pasti kumpul. Kalau udah masuk satu pasti kumpul.
Bisa duduk? Itu bisa. Sejarahnya itu anak Iran. Hayang nyaho sejarahnya kumaha tak bisa bisa leungit gitu. Nu nyumputkeun di dinya apa nu lain? Menyebutkan Itu sah bangsa anjeun kan ya? Iya. Memang tadi juga bolak-balik terus ya. emang di sini ada perempuan. Ya. Aya. Nusok nongol di jendela wae. Ngintip wae. So. Itu kenapa sih kalau misalkan sebangsa kalian kadang suka menampakkan ke warga, apa memang istilahnya jahil atau memang sengaja ingin apa gitu? Om, jadi eksis ya, supaya apa? Isa hayu cerkir. Ulin di dia. Sosok itu ya perempuan ya. Kenapa? Mukanya rusak. Kunaon rusak kunaon? Di belenggu. Ulah ngomong kan ya? Ulah ngomong. Iya, sahabat ambiar. Jadi ini ada penguasa di sini. Ya, sebetulnya ada lagi ya, satu penguasa lagi belum masuk. Jadi ini ya kita di sini ini sosok perempuan ya. Tapi kita lihat dulu pembelengguan ini. Kenapa bisa terbelenggu? Karena memang mungkin memang ada kesalahan tersebut dari perempuan. Ini kurang dibelenggu ya. Oh pernah mengkhianati dirinya. Masya Allah. Kunaon kok bisa ngkhianati gitu? Apakah nyopetan barang apa kumaha gitu? Dahareun apa kumaha? Ngabocorkeun naon maksudna? Di tempat. Dah tuh kabeh ge atuh bisa pasti ngabocorkeun. Ini dari mana asalnya ini? Dari mana ini? Di mana? Awalnya di dieu. Lain di luar. Ulin ka dieu. Jadi anak buah didinya. Ya ulah sok ngabocorkeun gerage jadi we dibelenggu. Coba lah betul ngabocorkeun mah. Itu mana ya? Gimana Ki informasi? Ini siapa ini Ki? Jadi sosok perempuan ini jadi dibelenggu sama dia itu supaya ulah ngomong lah istilahnya gitu. Jangan sampai bicara. Ya makhluk Allah. Yang ngobrol ya. Ini tadi kau bilang dibelenggu. Dibelenggu kenapa dibelenggu? Hianat seperti apa? Kebejaan maksudnya kebejaan gimana? Ngasih tahu bagaimana? Bocorkan dengan hal apa? Hah? Oh jadi penghuni di dia wajahnya dibocorkan ke masyarakat lewat nak kumaha? So kasurupan ke warga. Emang pernah ayah
sering kesurupan. Ayah, ayah. Sok aya. Jadi ulah ieu. Kan memang itu tujuan sama sebangsa kamu, jin-jin fasik, jin-jin khorin. Mereka sengaja menampakkan diri, mengganggu ke masyarakat. Memang kan sudah tujuan. Kenapa harus Anda belanggu? Kenapa harus merasa dibocorkan? Ada rahasia ke tempat ini. Embung tempat ieu kang angkarna gitu. Angkarna tempat ieu bukannya hewan ku batur, cukup warga di dieu gitu kumaha. Oh, ya. Ya sebangsa kamu. Ya mengaku-ngaku sebagai tinggi besar. Tadi apa? Kamu tadi saya mendengar kamu nyembunyiin salah satu sebangsa kami manusia anak kecil. Katanya diumpetin, sumputkeun. Kumaha carana disumputkeun? Dibawa ke mana? Ke alam kamu, ke alam jin. Nah, ini sahabat ambiar, nanti kita luruskan bagaimana proses manusia masuk ke alam jin. Nah, ini nanti benar itu sebangsa manusia kamu dimasukkan dibawa ke alam jin. Jasadnya. Iya. Jasadnya lalu kamu ambil ke alam kamu, dibalikin lagi nggak? Sampai sekarang. Terus jasadnya kemana? Ayah. Di sebangsa di alam jin ayah. Ini menarik nih. Nanti kita ulas bagaimana proses ketika memang manusia dibawa ke alam jin, tapi jasadnya gitu, bukan sukma atau energinya gitu. Nah, ini nanti kita ulas. Ini pelajaran penting. Oke, saya ngobrol dulu. Kamu santai dulu ya. Jangan dulu berontak, jangan dulu manggil-manggil. Assalamualaikum. Nah, ini dia mau ngomong dia. Nggak apa-apa ya, saya buka ya. Karena gini, sahabat ambiar. Kenapa ada tadi bahasa dibelenggu sebangsa jin yang lebih besar energi? Ya mungkin kalau bahasa kita itu dia merasa diancam karena sama saja gitu, sebangsa mereka tuh seperti ada pertempuran atau perselisihan dan lain-lain. Siapa yang mereka yang paling besar kekuatan, nah dia ingin jadi penguasa. Ya biasa seperti itu. Banyak tayangan-tayangan sebelumnya seperti itu. Mengaku-ngaku raja, ini rajanya, ini penguasanya, ini rajanya lagi. Nah, memang seperti itu sifat-sifatnya jin itu. Mereka karena sombong, kesombongan mereka tuh merasa paling kuat nih. Apalagi dengan mengelabui manusia seperti itu. Kamu kenapa nangis terus? Hah? Belenggu seperti apa? Di kaki. Memang ada beberapa energi. Nah ini ada energi. Nggak apa-apa, nanti kita coba ditarik energi yang mungkin seperti diikat energi sama si mengaku penguasa atau rajanya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bizatika ya kum. Dah, ngomong aja. Nah, gitu. Anjeun sieun Kak. Eta penguasa anjeun itu. Oh. Tapi kamu tadi bisa ucap salam. Assalamualaikum. Saya nanya, kamu tuh sebangsa jin apa memang arwah manusia? Arwah manusia. Ini unik nih, arwah manusia. Kamu arwah manusia yang hidup, terus tinggal di sini. Masya Allah. Wah, ini nih hati-hati, sahabat ambiar. Ini unik nih, ngaku-ngaku arwah, yang penasaran, yang dibelenggu. Awas tipu daya jin setan. Silahkan kamu bisa untuk memperdaya atau tipu daya, ya.
Manipulasi apa sih namanya? Manipulasi apa sih? Kan? Manipulasi. Intinya kamu untuk mengecoh sebangsa kami manusia dengan mata lahir, dengan mata zahir. Tapi insya Allah dengan manusia-manusia yang punya keimanan, iman kepada Allah, kamu sama sebangsa jin kori. Kamu sudah sebenarnya kamu disuruh untuk mengganggu kami ya. Nah, bentar lagi ketawa dia. Ini cuma mengecoh aja, hati-hati. Ketawa kan? Nah, ya itu kan tipu daya jin seperti itu. Hati-hati sahabat Ambyar. Ya, dia berhenti nangis karena seperti itu. Tipu daya jin itu seperti itu. Ngaku-ngaku arwah lah, dibelenggu lah sebagai anak kecil. Hati-hati, waspada. Makanya kita bareng-bareng belajar ilmu agama tuh supaya masing-masing kita mengetahui. Nah, kan? Seperti itu, hati-hati sahabat Ambyar. Ngapa kamu? Malu dia ketahuan. Malu dia ketahuan. Itu kan tujuan kamu? Ya, memang disuruh. Memang disuruh untuk ya mengelabui semua yang ada di sini. Hati-hati. Sehingga kita dapat percaya dengan mudah. Kita percaya dengan simpel. Oh iya kasihan gitu kan ya. Seperti merasa kita manusia iba. Gitu ya. Itu yang waspada semuanya sahabat Ambyar. Karena tipu daya jin itu luar biasa untuk mengecoh keimanan kita. Seperti itu inilah tipu daya jin tuh, makanya banyak tayangan di Ambyar. Awas hati-hati tipu daya jin. Bahkan kemarin waktu sama Pak Ustadz Hakim Bawajir kita harus benar-benar hati-hati. Mereka tuh gampang mengecoh, dimanapun. Ya. Seperti itu. Jadi kalau yang seperti menampakkan juga sama seperti itu. Nah, itu tipu daya mereka. Kenapa tadi kamu pura-pura seakan-akan diikat, dibelenggu sama penguasa kamu? Padahal kamu tuh bersekongkol, ya kan? Nah, untuk mengecoh kami, nanti kami iba, terus kami memohon, terus kamu minta memohon sesuatu agar nanti dibawakan sajen, dibawakan apa? Itu tujuan kamu saya tahu. Hati-hati sahabat Ambyar, awas. Ini pelajaran. Nanti Mang Patrick, hati-hati Mang Patrick ya ketika ini. Makanya kita harus benar-benar bareng-bareng kita belajar bagaimana cara memediumisasi itu. Jangan sampai ketika memang kita terkecoh. Hati-hati. Yang lebih bahaya gitu, dia menyelewengkan akidah kita. Iya. Itu lebih bahaya ya. Sama-sama kita belajar bareng-bareng, masya Allah. Ya makhluk Allah. Kenapa kamu selalu mengecoh kami manusia? Tujuan. Bahkan diangkerkan tempat ini banyak penampakan yang sering sebangsa kamu itu disuruh. Ada katanya wanita berambut panjang. Supaya jelema leuwih sieun sabangsa anjeun. Terus ketika manusia merasa takut kepada Anda, bagaimana perasaan Anda? Resep, senang, bahagia gitu, merasa Anda kuat gitu. Wah ini kemana? Udah sini aja, nggak usah kemana-mana. Kayak saya masih mencari informasi karena kita sama-sama belajar ya, kita Pak Rasa juga Mang Patrick nanti untuk memediumisasi, menarik energi-energi yang ada di sini. Salah satunya tadi yang masuk. Kenapa kamu undang teman kamu? Tujuan tadi untuk mengecoh kita ya. Untuk mengecoh semua yang ada di sini, merasa iba. Karena dia merasakan memang menampakkan diri dari mukanya rusak. Ada beberapa yang bisa penglihatan dengan secara mata batin kelihatannya rusak, padahal itu mutlak dia tuh ingin mengecoh supaya kita lebih iba. Tapi waspada, mereka tuh bagian khorin yang tadi tuh, hati-hati. Nah ini ngaku-ngaku lagi arwah. Nah ini yang seru terus kita gali, terus kita sering pelajari. Ada beberapa memang ketika manusia meninggal arwahnya itu masih ada yang gentayangan, ada yang masih ada di dunia pada hakikatnya gitu. Di dalam surat Al-Quran juga bahwa manusia yang sudah meninggal arwah itu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan duniawi, terhalang dinding atau barjah. Adapun nanti ada khorin, nah pendamping. Beda lagi pendamping sama khodam. Nah ini nanti kita ulas. Jin pendamping sama, kenapa kamu selalu ingin teresep? Karena kami mengungkap keberadaan kalian. Iya. Masya Allah. Ya sudahlah, terima kasih kalau gitu. Kalau tidak mau memberikan informasi lagi ya. Ya terima kasih, kalian keluar aja ya. Wah.
Siang sekarang aku tempat aing. Oh, ini tanah manusia, ini bumi Allah. Kamu tuh udah beda. Kamu di alam jin, kami di alam manusia. Ya. Kami mencari tahu tentang mitos keberadaan makhluk-makhluk yang sering mengganggu. Jangan sampai mitos itu menjadi berkembang, polemik atau masalah di tempat masyarakat. Nah, ini yang sering kita luruskan. Karena memang tujuan kita mengungkap mitos dengan fakta dan realita dari sudut pandang yang berbeda sebangsa kamu. Ya, kalian pulang saja. Ajak suruh pulang teman. Ya, guys. Oke. Ya, kepulang aja ya, dibantu ya. Kang Patrick boleh silahkan dibantu. Kita rasa dikeluarin aja nggak apa-apa. Ini sahabat ambiar, nanti coba dikeluarkan dulu sama praktisi-praktisi nanti sahabat-sahabat kita. Nah, ini harus perlu kita waspadai, harus kita benar-benar jeli melihat dari hal-hal gaib. Awas. Pokoknya stay. Oke. Udah coba di netralis sama sahabat kita. Oke, aman. Nanti tim kalau misalkan nanti pas dikeluarin jaga di belakang ya. Nanti karena banyak ini curang. Oke, sahabat ambiar. Nah, itulah salah satu perjalanan kami. Nanti kita adakan sesi selanjutnya giliran Kang Patrick untuk memediumisasi. Tetap sahabat ambiar, jangan kemana-mana, pantengin terus di channel kami Ambiar Misteri Channel. Sallallahu alaihi wasallam baina allazina anitu wa rabbuhum qadirun wallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li dhanbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Oke, sahabat ambiar, kita masuki sesi terakhir mediumisasi, bagaimana cara menarik energi nanti bersama Kang Patrick. Mencoba menarik energi. Ada beberapa trik-trik khusus untuk menarik energi untuk masukkan ke mediator. Oke, ngobrol dulu Kang Patrick. Masalah. Siap Kang Patrick? Insyaallah. Ya, karena memang tujuan kita sama-sama untuk belajar Kang Patrick. Ya. Untuk sahabat ambiar mohon maaf, ini bukan tujuan kita untuk menggurui gitu, apalagi dengan bahasa kita untuk ya tadi menggurui orang lain, tapi kita sama-sama belajar dan terus belajar. Karena memang pada hakikatnya ilmu itu tidak bakalan pernah habis sampai kapanpun. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain harus kita pelajari. Ini salah satunya Kang Patrick tentang mediumisasi. Gitu. Sepengetahuan Kang Patrick, mediumisasi seperti apa? Ya, mediumisasi istilah makhluk-makhluk seperti makhluk astral masukkan ke raga. Ya, seperti itu. Ya memang ada beberapa dari yang lain atau dengan praktisi yang lain gitu. Ya, kita mencoba menarik energi yang paling besar gitu. Energi yang kita dapatkan ketika kita mendeteksi salah satu energi. Ya, dengan ya tadi ada beberapa trik dan teknik gitu seperti yang Patrick. Ya, satunya nanti kita sama-sama belajar bagaimana teknik membuka dari mediator titik-titik, kalau ilmu metafisika membuka titik-titik gimana sugesti, titik-titik sugesti otak besar, otak kiri dan otak kanan. Mana yang harus lebih kita dibuka gitu. Ya, terus juga ketika energi masuk ada beberapa teknik kita mengetahui ketika memang energi besar atau kecil yang masuk ke tubuh. Ya, sebenarnya juga kadang yang ada kerasukan atau kesurupan. Itu ada teknik sendiri yang memang ada beberapa jin, jangankan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, sebenarnya mendengar Bismillahirrahmanirrahim saja mereka sudah kepanasan gitu. Ya, memang ada trik teknik cara untuk menyadarkan yang kesurupan atau yang kerasukan, apalagi ketika mediumisasi ada energi besar seperti itu Kang Patrick. Siap?
Insya Allah. Nah, saya butuh mediator satu. Ada yang siap? Oke. Oke, sahabat Amber, ini mediator udah siap. Duduk, diri, siap. Oke, Kang Patrick, selamat mencoba. Masya Allah. Jangan masuk. Oke, tapak dibantu dikunci di depan. Gitu, tadi terus dibacakan. Jangan katarik. Bisa napal ke di iyo. Masih ngambang jangan masuk. Oke, diikut tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Washolli wadini Allahumma rodini bikodoika wa barikli bima khadirohata la uhiba ta'ajilu ma'ahorta wala tahiru ma'ahor. Saya langsung ke tonggong. Oke. Tarik ke bawah. Oke. Kitab dikunci di depan ki. Sekali deh, Mang. Tarik. Oke. Udah mulai, sok. Udah dibacain tadi kalimat tadi. Tarik aja. Oke, nah. Udah mulai energi mediator udah masuk tumpang tindih. Mas, dibantu Kak, di belakang aja Kak, takut. Awas. Nah, boleh. Assalamu ala man tabal huda. Assalamualaikum ya dal gaib. Assalamualaikum. Boleh Kang Patrick ditanya, interogasi saja langsung. Apa kasusnya? Awas. Maka bisa jauh sama saya. Assalamualaikum. Maka bisa jawab salam saya. Bisa cenah, bisa. Oh, ya, nggak apa-apa, tanya aja. Ini lebih mantap ini. Ini Buat udah energi ini. dia cenah. Dia. Apa tuh bantu interogasi aja tuh. Masuk orang di masyarakat dia. Mana tuh agama Bu? Tahun merenya oh aja. Di belakang. Itu macam-macam kadieu datang kadieu baik-baik hayang nyaho penelusuran konon carita di masyarakat di dieu cenah aya sosok nu gede jangkung. Apakah bener ieu?
nyaho tapi datang kali dia nyaho konon sok ngaganggu ke masyarakat jadi ya nah dah yang nyaho konon ngaganggu ke manusia anu kos kumaha manusia anu bisa diganggu ku di dieu ieu mah hayang terang hayang nyaho anu jelema nu kumaha datang ka dia bisa jijing teh kumaha sih hah ini dia yang menantang ini dia saya di sini nggak menantang datang di sini dengan baik-baik ini silaturahmi ke warga di dia milarian informasi. hayang milarian informasi Oh, ketua di dia. Sia datang kami ke dia. saya datang di sini dengan tujuan baik hanya ingin mencari informasi Informasi no. konon cerita dari masyarakat di sini konon cerita ada sosok makhluk gede tinggi cair konon jalan ke masyarakat jadi yuk Usan aing. osok nembongan Ya. osok nembongan katanya mak Eta ari budak politik teh ya, ngelit usaha. Sia cing. Usan cing. saya ingin cari informasi dulu katanya di sini ada seorang anak kecil hilang benar Ya. Naon sia? dibawa ku sebangsa anjeun bisa dibalikin deui Terus jadi balik. Iya wilayah aing. Jadi wilayah aing. sok mak Ari di bangsa jin. Aya alamna, budak politik eta di alam bangsa jin, jeung jasad-jasadna. Mana-mana nak kesepai. Berarti udah puluhan tahun ya. jadi kamana kan jasadna Sayangnya. jadi saya butuh informasi ingin tahu di mana jasad anak yang hilang itu Oh dia. Masya Allah Insyaallah. Jadi ada di alam, di alam kalian itu jasadnya juga. Oh, cerita kok. Siapa aing? pasti saya akan balik nggak disuruh juga pasti saya akan balik saya ingin mencari tahu informasi oh itu Batu Ranjun oh saya di sini nggak mengganggu hanya ingin mencari informasi ini Batu Ranjun sengaja diundang. Masya Allah buat sahabat Ambiar luar biasa. Ya tadi kumpul ya. Ini sosok mana nih? Berarti ya. Assalamualaikum. Bisa jawab salam saya. Ini sebangsa makhluk naon ieu? Anu di mana ya icingna? Masya Allah baturna.
Saya tahu dari masyarakat di sini. Konon ceritanya di sini masyarakat di sini resah. Jelas. Berarti ya ilmuwan A. Kami tidak mengganggu ke sini juga. Saya ingin silaturahim ke sini juga. Itu masih kode, dia memanggil teman-teman. Apa ceritanya? Hati-hati lah. Ada enak pakai. Siapa mangkat ini? Tidak akan pergi saya dari sini sebelum saya mendapatkan informasi yang lebih detail. Informasi naon enak boy. Cari informasi itu tentang anak yang kecil hilang itu. Tang selain usan sih ya. Masya Allah kuat sahabat Ambyar. Naon dipakai tuh sih nih. Kurang enak. Berarti hilangnya bukan sama bangsa di sini ya, maksudnya. Tanya kok sih mak. Apa rasa? Selama berapa puluh tahun berarti sebelum ayah di dia yang ke saya. Tadi batu aing aya di dia. Sebelum ada rumah ini sudah ada. Ya juga begitu ya untuk sahabat Ambyar. Jadi memang di satu sisi sisi goib seperti ini. Jadi mereka seperti yang berkuasa. Iya, kamu kayak makan, kamu pasti pulang. Kamu pasti pulang. Gak usah brutal, tenang. Bismillah, allazi la yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Oke. Insyaallah dia nggak bakal jauh dari luar lingkaran ini. Cuman tetap hati-hati dia ngundang terus. Yang ada di luar di mana dia diundang. Karena ya ini sosok yang memang paling besar energinya, dia yang merasa sini Bang Patrick temenin. Ini yang tadi kita pasti tarik sama Bang Patrick, emang yang paling besar tuh ini. Dia tetap dia mengaku-ngaku sebagai raja, tadi juga ada rajanya. Rarasan mah raja kabeh gitu. Jadi ya itulah sifatnya memang jin itu. Ya dia tuh karena merasa memang paling kuat, dia ingin menguasai. Mudah-mudahan kalau sebangsa manusia nggak ada ya yang saling ingin menguasai, merasa paling raja gitu. Karena memang sifatnya seperti ini jin. Mudah-mudahan manusia nggak ada. Allahu Akbar. Ya insyaallah kami mangkat, kami pulang. Tapi tadi satu pertanyaan, ayah makhluk sabangsa kami baheula puluhan tahun ka tukang. Ayah cerita masyarakat anu disumputkeun ku sabangsa anjeun. Bener. Nah, abet disumputkeun. Nah, kunaon disumputkeun? Kenapa diumpetin? Bagaimana caranya itu supaya kamu ngumpetin sebangsa kami? Loba carana. Salah satu nak. Oh, jadi ke setiap manusia kalau kamu diambil, kamu membiaskan pandangan manusia padahal mereka ada di sekeliling. Nah, itu hati-hati. Makanya ada beberapa nanti kita ada ulasan. Memang ada banyak kejadian seperti anak kecil yang diumpetin, yang dibawa oleh sebangsa jin. Nah, dia udah mulai nganting lagi, dia lagi interaksi nih sama temennya kali. Hati-hati lah. Kamu kenapa masuk Kenapa masuk deh wae? Coba terus balik. Minta masuk deh.
Masya Allah. Buat apa kau manggil-manggil? Ini wilayah kamu ini. Kamu tinggal di mana sebenarnya? Di dia. Sudah berapa tahun? Muslilah. Puluhan kah? Ratusan? Ratusan tahun. Berarti memang sebelum ayana bangunan iya. Terus tiba-tiba dibangun bangunan iya, anjing merasa kau sih kaganggu. Atau memang ayah sebangsa kami anu sengaja berkolaborasi atau meminta bantuan sebangsa Anda ada? Ayah anu resepeun ayah. Nah, ini juga ada memang ada beberapa, ya mudah-mudahan lah kita saling mendoakan saja. Jangan sampai kita berkolaborasi apalagi meminta bantuan ke sebangsa mereka. Masya Allah. Ya udah, nggak usah dipanggil-panggilin, nanti capek kamu. Pulang aja ya. Embung. Ya. Kenapa harus merasa terusik? Ini tanahnya punya manusia kok, buminya bumi Allah kok. Ya, kami hanya mencari tahu tentang sisi kebenaran dari cerita masyarakat, mitos-mitos masyarakat yang pernah terjadi. Ya, ada sosok perempuan katanya tinggi besar gitu. Loba. Tadi mulai brutal ya. Ya. Oke ya, kamu pulang saja ya. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Sama meh mangkat. Iya, kami bakalan mangkat, bakalan pulang bentar lagi kok. Ayo nah. Ntar dulu, kami belum beres, sedikit lagi. Harus kita sampaikan bersama-sama ke masyarakat tentang kebaikan, tentang cerita masyarakat yang sebenarnya. Bagaimana kita menyikapi ketika masuk ke tempat angker, bahkan yang diangkerkan. Ya. Iya, kami tahu di sekelilingnya. Emang kenapa? Resep kajal majal ada dia. Resep aku mah. Kosongkan pikiran. Oh, lo bahasa bangsa manusia nu dikosongkan pikiran. Ngelemahkan imana. Tapi bisa mau bangsa anjeun ngaganggu atau menampakkan diri ke bangsa manusia anu salawasna eling, hatena terus berzikir nginget ke Allah. Anjeun apal Allah? Itu apa? Kan sama, sebangsa jin dan manusia diciptakan oleh Allah gitu. Ya. Kamu tahu, kamu juga melalui proses. Terumasa. Nah, ini sifatnya jin, mereka sombong. Bahwa yang menciptakan mereka itu ya sebenarnya kamu tuh melalui proses gitu. Sama proses kelahiran, ya, proses diciptakan. Kamu merasa tiba-tiba ada lah gitu ya. Kekal ya. Ya. Selama kamu nanti menyesatkan manusia, kamu bakal kekal di neraka nanti. Sebangsa jin fasik, jin kafir itu. Karena ada beberapa kajian-kajian kitab yang menceritakan sebangsa kamu semuanya semua bertasbih. Terus bangsa lah. Kalimatillah. Bismillah. Hati-hati Mang Patrick, awas ini mulai menyerang, udah brutal banget nih. Aman. Alhamdulillah. Bismillah. Oke, udah kamu duduk. Kenapa kamu nyerang? Duduk. Bismillahirrahmanirrahim aja duduk. Bismillah. Udah bismillah. Allah. Saya. Anjen, tujuan naon tadi nyerang? Cukup. Saya rasa belum cukup karena harus ada penjelasan. Harus. Oh gitu. Ya sudahlah.
kalau memang itu mau kamu, suruh kami pulang, kami bakal pulang. Tapi nanti kalau sudah beres kami jelaskan ke semua sahabat-sahabat Amjar. Kita harus ada diluruskan. Mau kemana sini aja, ngapain bawa-bawa itu gini kak? Nggak apa-apa kak, nggak apa-apa, suruh angkat aja sini kamera. Kalau kamu punya kekuatan, angkat ini. Sekalipun kamu punya besar, Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Siapa kamu kalau memang kuat? Iya, sejatinya kamu tuh lemah di mata Allah. Kamu merasa punya kekuatan yang lebih besar untuk mengecoh keimanan kami. Tapi yakin dengan keimanan kita kepada Allah, nggak ada tuh namanya apa kekuatan yang lebih besar selain Allah. Ya makhluk Allah. Kamu juga tadi ngapain nyerang? Masih ada. Pulang ya. Keluar. Ayo pulang ya. Ki, coba dikeluarin Ki. Bantu aja dikeluarin. Tapi mau nyerang. Kenapa kamu nyerang? Oh, ngejagain sudah. Saya ngobrol, bantu dikeluarin aja lah, Bang Patrick. Kenapa kamu tadi nyerang? Itu maksudnya apa tuh nyerang? Oke, dia masuk. Tuh, udah pulang teman kamu. Udah, saya pengen ngobrol sama yang ini aja ya. Apa? Kita nggak ada harus ada pertempuran, tidak harus ada peperangan. Karena agama kami Islam itu indah, nggak ada harus pertempuran, nggak ada harus perkelahian, damai. Meresahkan. Kamu kok yang meresahkan warga di sini? Oh yang ngerasakan. Ya, kamu yang meresahkan, bukan kami. Balasnya seperti apa? Lebih resah. Kalau seperti itu ya memang harus kami lawan dengan keimanan kami. Ya, kalau kamu tetap ingin meresahkan, mengganggu, syarat aku mah supaya kami ulah ngeganggu. Supaya syaratnya selain kamu ulah ngeganggu deh kami syarat atau sebangsa kami. Kudu naon warga di dia. Tumbal hewan. Iya, lain. Oh, tumbal hewan. Ini awas hati-hati. Jelema deui jeung hewan binatang seperti kambing ya, kebanyakan kan gitu. Nah, ini hati-hati. Ya, masyaallah. Untuk apa kamu minta tumbal ke manusia, binatang, kambing, apa? Untuk apa? Nih. Jadi harus benar-benar diwaspadai ketika memang mereka mencoba menipu daya, mengecoh kita, mengecoh keimanan sama akidah kita. Dengan sengaja mereka meminta tumbal tadi susuguh atau sajen sehingga mereka tidak mengganggu. Pada sejatinya mereka tetap akan mengelabui. Semakin kita kasih, semakin kita turuti apa kemauan mereka, nah mereka semakin senang. Tetap saja mereka akan mengganggu, memang tujuannya. Hati-hati sahabat Amjar. Nah, oke lah. Ya. Jangan ngeganggu lagi atau apa meresahkan. Sama kok dihakikatkan sebangsa kamu untuk beribadah kepada Allah. Ya. Nah, bisa. Atau gini. Kenapa kamu marah terus? Marah-marah wae ya. Oke, gini, saya tawarkan satu pilihan. Masya Allah. Masuk Islam saja ya, bagian dari jin-jin muslim ya. Iya, kan ada sebangsa kamu juga ada banyak jin-jin muslim di sini. Mereka dengan damainya
ya, sering berzikir, beribadah kepada Allah setiap detik, setiap waktu. Pakaian mereka rapi, pakaian mereka wangi, daripada sebangsa kamu makan bangkai ya. Oke, kamu pulang ngapain marah-marah terus? Ini marah-marah terus nih. Temperamen kayaknya nih. Masya Allah. Kamu belum pulang? Ini siapa? Siapa kamu ini? Raja, penguasa? Lain. Berarti kamu dari luar. Bukan dari sini. Sama yang di sini bareng sama dia. Oh, lain. Nah, ini dari lagi nih. Ini katanya bukan, kamu bukan. Nah, awas nih, hati-hati nih, sama mengecoh juga nih. Ini cuma pura-pura aja mereka nih. Pada sekongkol nih, tahu nih. Ya, supaya mengakui sama-sama kekuatan nih. Pada ingin tetap mencelakakan manusia. Awas, nanti ada lagi nih, satu lagi yang memang besar. Oke, kamu pulang saja ya. Saya rasa cukup. Coba, iya, apa Mang Patrick bisa dibantu? Pahlan nih, keluar saya ngobrolin aja lah. Juga mau ngobrol, kamu cuma marah-marah doang. Makan mah ya. Masya Allah. Ya, sudah jelas ya. Saya kasih pilihan. Kita damai saja, nggak harus ada apa pertarungan, nggak harus ada pertumpahan. Ini oh, nampaknya ini beda-beda ini nih, beda-beda wilayah ini. Udah, kamu nonton aja ya. Nih, nonton aja deh. Repot ini. Oh, dia mau ngincer, dia bukan, dia mau nyerang ini. Kita pakrasa ini. Oh, bukan, sama. Dia mau nyerang kita pakrasa semuanya ini. Balad aing. Oh, tadi keluarkan. Oh, gitu. Masya Allah. Ini rajanya mana nih tadi? Masih ada, kita masih nonton nanti. Masya Allah. Ini siapa ini? Saha? Sama. Oh, dulu mau pada beringas ini yang besar-besar ini. Ayo, emang itu dikeluarkan. Nah, jadi saya tawarkan lagi ya, nggak harus ada pertempuran. Bisa nggak kamu suruh mereka suruh pulang? Nah, loh, Pak RT aktif ngapa itu lagi? Hati-hati deh. Oke. Udah nggak apa-apa, susah dikeluarin, udah terpaksa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Mang Patrick, susah ini kayaknya brutal nih. Mereka penasaran, masyaallah. Oke. Tenangkan diri Anda, tenang. Oke, tenang. Oke, kalau memang itu yang kalian mau mengusir kami, menyuruh kami dengan secara kasar, dengan secara paksa, padahal kami belum ada informasi yang jelas, yang detail tentang tempat ini. Ya, apalah boleh buat dah. Ya, mudah-mudahan ini jadi satu kebaikan. Tidak ada harus perangan, pertempuran, pertarungan, apalah itu namanya. Kami niat baik-baik kok, tidak harus ada pertempuran, pertarungan. Begini, kurangin cecauan nama. Sekiranya nanti kami atau saya merasa kekuatan saya atau energi saya merasa tertarik banyak diambil, oke, kami pulang. Tapi sebaliknya, kalau misalkan memang energi kalian banyak tertarik dengan ayat-ayat Allah, kalian yang pulang, ya. Iya. Atau nanti misalkan ini nggak usah pulang, kamu masuk Islam aja ya. Oke, dibantu dipegang. Ya, ini mau kalian kok. Mau kalian. Pasti mungkin aja nggak? Jika kalian mau, kamu tujuan baik-baiknya mau betul ya. Kalau juga sempat ada yang terus menuduh kita paksa, banting Pak RT, Masya Allah. Apa mau kalian kok? Membuat ini ulah kamu nih, nyuruh apa
teman kamu buat kerusuhan di sini. Insya Allah. Berarti kok Ini akan saya sampaikan sama sahabat-sahabat Anjar untuk terus berzikir mengingat Allah supaya bahasa kamu tidak bisa mengganggu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain bisa dibantu di belakang. Anu lain supaya tong ngap mental atau satu bisa mental kamu itu. Oke, aman ya. Gak apa-apa, warga bantu di belakang aja, Pak. Takut kebentur karena energi ini ada tarik-tarikan energi luar biasa. Tenang. Boleh yang lain dibantu di letter O aja, kita mau berusaha. Asal tetap hidupkan hatinya aja, istighfar atau zikir la ilaha illallah. Aku tertarik energi. A'udzu bikalimatillah tammatil syarri ma khalaq bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mau kalian seperti apa? Saya tanyakan sekali lagi. Mau kamu seperti apa? Ya, tadi kita buat permainan. Kalau nanti energi saya banyak yang terkuras, insya Allah saya akan pulang. Tapi sebaliknya, ketika energi kamu banyak terkuras, satu, kamu bisa masuk bagian dari jin muslim atau pulang dari sini. Oke? Kita hanya manusia kok, bumi Allah ngaku kamu ini. Allahu ayyajalla bainakum wa bainal ladzina amitu wa batallahi kabir wa Allahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi wa Allahumma sofan. Ya, ain sin qaf la yusalan awala yujibu ya roh. Ya roh, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil safi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil ladzi la yadurru ma'asmi shay'un wa la bis samai wa sami wa Allah. Alhamdulillahilladzi azaba ana hasanah wa la quwwata illa billah. Apa? Silahkan kumpulkan lagi energi. Energi lagi, Pak. Bismillah. Alhamdulillah.
Kamu sadar saja ya. Kamu akui. Udah, gini sih. Bertiga takut nggak kuat nih. Bismillah. Mau bertobat? Hah? Mau bersahadat? Ajak teman-teman kamu, balat-balat maneh, untuk bertobat, bersahadat, ya, kembali ke jalan yang memang diridhoi Allah. Ya makhluk Allah, bisa saja kamu terus mengelabui kami sebangsa manusia, tapi lebih indah ketika kamu bersama jin-jin muslim untuk saling mengingatkan kebaikan, mengingatkan kepada hal-hal yang positif, ya. Oke, kalau kamu tetap ingin mengikuti, saya akan tuntun barang-barang kita tuntun, ya, kita akan tuntun. A'udzu bikalimatillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bizatika ya arhamar rahimin. Allahu ya Rabb. Ya ya sabar ya Allah Rabbi. Saya ambil serpihan energi dalam diri kamu biar kamu tidak merasa terus gagal paling besar. Ya ain sad ha mim usulkum la yasadan hawala jibu ya Rabb ya Rabb wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Energi dalam kamu sudah habis, sudah tidak ada lagi. Apa yang kamu sombongkan? Hah? Ayat-ayat Allah itu lebih dahsyat dibanding kekuatan kamu yang mengaku makhluk yang paling kuat, yang paling hebat. Oke, kami akan pulang karena saya mengakui energi saya lumayan sedikit terkuras. Oke, saya tawarkan satu lagi, lebih bersahadat saja, ya. Saya tuntun, oke. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu mengakui Allah yang Robbi, Allah yang hak, Allah yang luar biasa, Allah yang benar-benar maha penyayang ke setiap makhluknya, termasuk ke sebangsa kamu. Ya makhluk Allah. Ya, saya tuntun untuk syahadat. Alhamdulillah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad
Rasulullah. Alhamdulillahillazi azhabal anal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Ya makhluk Allah, ya, ini yang dijanjikan oleh Allah ketika Islam itu, Muslim itu rahmatan lil alamin. Kamu bisa melihat sebangsa-bangsa jin Muslim, mereka banyak isinya sedang kumpul menyaksikan kesombongan-kesombongan yang sebelumnya kalian pertontonkan, yang kalian suguhkan, yang kalian terus tunjukkan ke masyarakat. Alhamdulillah, silahkan kamu bergabung dengan jin-jin Muslim yang lainnya, sampaikan kebaikan ke semuanya. Ajak teman-temannya. Ajak teman-teman kamu, ajak sebangsa kamu terus. Ya, alhamdulillah. Sekarang kamu bisa untuk menjawab salam. Terima kasih banyak, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi azhabal anal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Kita ngobrol dulu sebentar. Oke, sahabat Ambiar. Tetap jangan kemana-mana, kita akan ada satu closing statement yang luar biasa. Tetap di Ambiar Misteri Channel. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Wah, luar biasa ternyata. Di luar dugaan, di luar perkiraan. Ya, tadi ketika sebenarnya tujuan tadi kita belajar untuk memediumisasi karena memang ada tempat yang rekomendasi masyarakat di sekitar sini, ya inilah lokasinya. Ternyata di luar dugaan ada beberapa malah lebih brutal ternyata, masya Allah. Alhamdulillahillazi azzabalan halazanina rabbana rabbul syakur. Alhamdulillah. Ternyata semua bisa teratasi, bisa ditanggulangi, masya Allah. Karena ada beberapa tadi pengakuan jin yang mengaku-ngaku sebagai penguasa di sini, yang sering menampakkan diri ke warga. Mereka merasa kuat, mereka merasa hebat dengan kesombongannya. Ada juga mereka yang tadi kamuflase berubah menjadi perempuan yang buruk rupa, padahal memang disuruh sama penguasa di sini untuk mengecoh kami supaya kami cepat pulang dan iba. Nah, seperti itu. Juga tadi ada yang mengaku ada anak kecil yang dibawa ke alamnya, udah beberapa puluh tahun tidak diketemukan. Nanti kita ada ulasan selanjutnya. Nah, ini banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita petik tadi. Beberapa tayangan-tayangan sebelumnya. Ada yang juga tadi mengaku sebagai keruhun atau dari bagian dari sini. Ternyata mereka hanya ingin terus menyerang dari belakang dengan energi yang lebih besar bahkan. Nah, ini hati-hati, waspada. Mereka hanya ingin terus mengecoh kita, mengecoh keimanan kita. Seberapa besar keimanan kita untuk mengimani sebangsa goib, ya, bukan untuk menakuti sebangsa mereka. Nah, inilah alhamdulillah luar biasa. Ini agak sedikit lumayan energi sampai berkeringat. Masya Allah. Oke, untuk sahabat Ambiar, silahkan ambil tayangan-tayangan tadi positif dari setiap jengkal tayangan yang kami suguhkan, terus mencoba melakukan tontonan yang mudah-mudahan bisa menuntun bersama-sama. Karena tujuan tadi kita belajar untuk memediumisasi. Karena tujuannya memang juga bukan untuk menggurui, hanya barang-barang bersama belajar. Karena tadi ada kita Pak Rasa, ada Kang Patrick yang ingin terus menggali tentang mediumisasi, cara, trik dan teknik untuk menarik energi. Masya Allah. Tetap apapun yang disampaikan mereka, wallahu a'lam bishawab, karena sifatnya masih gaib hal apapun gitu. Hanya bisa kita mencari informasi dengan secara apa yang disampaikan mereka tadi. Oke sahabat Ambiar, terima kasih banyak sudah menonton. Apapun hasilnya tadi, apapun tayangan-tayangan tadi, ya tetap saja semesta bumi dan langit semua isi-isinya mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Bahkan ada beberapa ulama-ulama besar gitu, bahwa langit dan bumi dan seisinya mereka bertasbih kepada Allah, mengingat terus kepada Allah. Masya Allah. Oke, hatur nuhun untuk semua sahabat-sahabat Ambiar yang menonton tayangan dari awal sampai akhir.
inilah kisah perjalanan kami. Kami akan terus mencari dan terus melangkah mencari tempat-tempat yang diangkerkan, yang dimitoskan, ada sejarah tentang tradisi dan budaya dan lain-lain. Karena perjalanan Ambiar Misteri Channel tidak terhenti insya Allah sampai di sini. Kita akan lanjut di tempat yang jauh lebih berbeda. Hatur nuhun, saya Kang Gunawan mewakili Kita Pak Rasa dan Kang Petik, semua warga masyarakat juga tim dan kru yang bertugas. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.